mirfaqain. Rukun wudu yang ketiga setelah niat wajah itu adalah kedua tangan ma'al mirfaqain. Mirfaqain ini adalah siku. Au qadrihima inda faqdihima, atau seukuran itu bila tangan mendadak. Wal ibratu bil mirfaqain inda wujudihima walau fi ghairi mahallihima al muqtad. Jadi yang dianggap dengan mirfaqain itu adalah ketika ada walaupun tempat ada tempat yang biasa. Itu tangan. Nah, dan disunahkan muhafadzah 'ala tahjil wa li alla yakhlu al-'abdu min taharatin. Dan disunahkan juga untuk memelihara tahjil. Apa maksudnya? Maksudnya adalah membasuhnya dilabihi. Jadi bilanya mempasiku sampai sini, membasuhnya dilabihi sampai sini, itu ngarannya satu supaya wudunya pas, lalu yang kedua supaya dapat fadilah karena hari kiamat ghurran muhajjalin. Apa itu ghurran muhajjalin? Cahaya di surga bagi yang wudunya berlebih. Nah, itu ada mempasiko, ada dilebihi. Nah, sampai sini setengah sini. Supaya apa tadi? Supaya bercahaya karena hari kiamat. Itu ngarannya ghurran muhajjalin istilahnya. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, menyapu sebagian kepala atau sedikit daripada kepala. Ini di mazhab Syafi'i rukunnya kayak itu. Mazhab lain beda-beda. Nah, walau ba'da sya'ratin aw qadriha minal basyarah, walaupun sebagian rambut atau standar sebagian rambut daripada basyarah itu kulit. Wa syartu asy-sya'ril mamsuh alla yakhruja an hadir ra'si min jihati nuzulihi min ayyi janibin kana. Kepala ini kepala. Nah, batas membasuhnya itu kepala. Rambut pang wajiblah dibasuh. Rambut itu wajib dibasuh karena ini bagian dari kepala. Bilanya ada rambut yang keluar dari batas kepala, rambutnya sampai bahu. Nah, maka apa? Wajiblah menyapu, mengusap rambut yang sampai bahu tadi. Kada. Bahkan yang wajib disapu adalah rambut yang andakannya masih di kepala. Rambutnya panjang sampai sini. Di sinilah disapu. Ada rambut yang di kepala. Jadi misalnya bebinian hendak menyapu kepala sedikit saja sahlah, ya secara rukun sah. Bahkan yang di mana di sini kan karena menyebut bahu ada, tapi rambut yang di batas kepalanya, rambutnya lewat dari kepala di sini, ini lewat dari kepala nih dah bahu, maka itu pada dihitung sebagai kepala. Yang disapu rambut kepala aja, disapu kepala, kebetulan di kepala ada rambut, nah jadi disapu rambut di kepala aja. Walau ghasala ra'sahu badalal mashi aw alqa alaihi qatrah wa lam tasil aw yadahu allati 'alaiha al-ma' ala ra'sihi wa lam yamurraha ajza'ahu. Cukup. Jadi misalnya kepala dibasuhnya keran kubunya tuh basuh atau gayung kalau disapu diusap, atau alqa alaihi qatrah. Alqa itu melempar, qatrah itu titikan. Nah, itu.
Aw wada'a yadahu allati 'alaiha al-ma' 'ala ra'sih wa lam yamurruha. Kan bahasa mengusap itu kayak ini. Amun kayak ini menjapai. Nah, jadi misalnya kayak ini aja. Ada kayak ini aja. Sah. Ajza'ahu, cukup. Itu yang apa? Jadilah bebinian wudu. Kadang di masjid itu tempat pewuduan bebinian, kadang tempatnya terbuka. Nah, bolehlah bebinian membuka aurat pas wudu, ya tetap ada boleh. Mbak kayak apa aja menyapu. Nah, sebujurannya menyapu kepala itu yang dalam mazhab Syafi'i asal rambutnya di kepala. Jadi serudung tuh walaupun ada di pacul, ini wudu basah apa lah di ujungnya nih. Pas basuh muka itu. Basuh. Nah, ini diangkat, dibuka. Nah, itu saja. Kayak itu. Cuma menunggu kerudung sini basah banget. Nah, mau dibuka aja. Cuma kayak itu harunya rumusnya. Karena ada sebenarnya. Dan menyapu kepala ini ayatnya sama sebujurannya. Wamsahu biruusikum. Kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq. Wamsahu biruusikum. Ayatnya nang itu gitu juga. Tapi ulama berbeda pendapat memahami ayat itu. Nah, jadi jangan dikira ulama itu beda pendapat dalilnya belain. Ada juga ayat wudu ini dalilnya itu juga, tapi memiliki penafsiran yang berbeda. Imam Malik memaknai wamsahu birusikum itu sebagian kepala. Jadi wajibnya dalam mazhab Maliki menyapu kepala wajib sebagian. Bilangnya kayak ini aja berarti ada sah. Mazhab Imam Abu Hanifah tak kurang, ya mungkin sepertiga lah. Nah, mazhab Imam Syafi'i yang penting ada basah. Kopiah kalau basah aja. Amun rambut basah, kopiah basah, bau enak. Kayak apa? Membasuh kepala. Nah, basuh yang di belakang sini. Ada kopiah. Sah aja lah. Amunnya pertanyaannya sah atau ada, sah. Cuma pahala kurang. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i menyapu sebagian kepala rukun, menyapu seluruh kepala hukumnya sunnah. Ini nyapu. Supaya ada basah kopiah. Sah aja sebujurannya, tapi pahala kurang. Karena apa? Karena kada disapu seberataan. Nah, ini miripan lawan tahallul. Tahallul itu kan menggunting rambut. Afdalnya begundul. Misalnya ada begundul, bang, asal digunting, kau aja. Kan namanya ada pernah begundul, itu barang begundul kan. Orang beli umrah begundul mantep bang. Bilang umrah kapian kan. Kayak itu. Karena memang afdolnya begundul waktu tahallul. Al-khamis ghaslur rijlain ma'al ka'bain. Yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki atau buku lali. Nah, walau quti'a ba'du qadamai wajaba ghaslul baqi. Kalau batisnya ada lagi atau sebagian batisnya ada, wajib membasuh yang sisanya. Nah, itu membasuh kaki. Nah, membasuh kaki ini dibasuh bujur-bujur supaya kena berataan sampai mata kaki. Ada hadis Nabi, wailun lil aqab. Nabi 3 kali menyebut wailun lil aqab, wailun lil aqab, wailun lil aqab. Apa kira aqab itu? Aqab itu adalah tumit. Berarti zaman bahari
ada yang berwudu, tumitnya ada basah. Berarti ada kemungkinan orang yang ini karena ada terperhatikan wudunya kelajuan atau kayak apa, tumitnya ada basah, tumit sampai ke atas mungkin karena terlalu hancur. Rasulullah terlewat wailun Nabi wanti-wanti dan supaya basah seberataan. Itu yang kelima. Nah, satu kan niat, dua membasuh wajah, tiga membasuh tangan, empat menyapu kepala, lima membasuh kaki. Yang terakhir adalah tertib sesuai urutan. Nah berarti membasuh telinga tidak termasuk hukumnya bang sunnah. Jadi nang ini aja. Misalnya bajunya sebotol itu kayak apa kesan wudu, bilanya diimit-imitakan baju sebotol itu copong kesan wudu. Tapi sekali-sekali dia basuhnya aja. Nah, memang di riwayat itu disebutkan Nabi itu wudu semut apa? Semut itu kan ada batas. Bilanya orang berfitrahnya ada, mutnya itu sudah berulang. Mut itu kan namun dalam bahasa Arab kayak ini namun. Nah, semut nih. Saya ini istilahnya semut. Makanya aja Nabi wudu. Wallahu alam kayak apanya caranya. Cuma yang jelas Nabi itu berwudu seminimal mungkin. Itu. Ini yang rukun. Jadi telinga kan termasuk. Namun kadang basuh telinga sahaja. Bilanya pas terpelipitan banyu sebotol aja, kalau gesan wudu kawa. Berarti nang wajibnya aja asal basah. Nah, as-sadis at-tartib fi af'alihi wasittatil mazkurah arba'atun minha binasil kitab wa wahidun bisunnah wa huwa an-niyah wa wahidun bihima wa huwa at-tartib. Nah, jadi wajib atau rukun semuanya berurutan. Berurutan itu kayak apa? Muka dahulu, tangan, kepala, hanya batis. Jangan sampai terhuruf. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum arjulakum ilal ka'bayn. Nah, wa ammas pengarang kitab lapangannya Safinatun Najah tidak menyebutkan sunnah wudu. Sini ada menyambat Syekh Sulaim ini ada menyambat. Tapi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani sidin terangkan wa amma sunanul wudu'i fa katsiratun. Adapun sunnah wudu itu banyak. Ada tasmiyah. Tasmiyah itu membaca bismillah. Di kita tasmiyah itu memberi ngaran, tasmiyah memberi ngaran. Tapi kalau di fikih ini, kalau yang disebutkan tasmiyah itu biasanya maknanya adalah membaca bismillah. Walaupun tasmiyah itu memang dari sama yusammi tasmiyah. Sama yusammi itu memberi nama. Nah, bisa jadi situ. Tapi kalau di fikih ada tasmiyah, ada istilah tasmiyah, itu biasanya maknanya adalah membaca bismillah. Lalu yang kedua, siwak. Nah, bersiwak. Laula nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Ya Nabi bilanya kada mengalihi umatku, aku suruh berarti mewajibkan nih bersiwak untuk setiap waktu. Itu sunahnya lagi. Jadi bersiwak itu sunahnya pas wudu. Nah, itu. Ini apa ngaranya nih? Mungkin bisa terlewat atau kadinya. Pas wudu itu disunahkan bersiwak. Gitu. Wa ghaslul yadaini qabla idkhalihima al-ina. Biasanya kita pilih wudu sekarang membasuh tangan dulu. Nah,
Sebelum mulai apa-apa basuh tangan dulu. Itu apa hukumnya? Sunnah. Mungkin kebiasaan biasa aja, kebiasaan normal aja. Buka keran, basuh tangan. Nah, basuh tangan itu sunnah ada. Basuh tangan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sunnah. Dua penting membaca Bismillah awal tangan. Nah, bilanya kita belajar nih, banyak belajar tuh bisa efisien dalam beribadah. Tahu maksimal ibadah tuh kayak Pak. Nah, itulah kenapa jadi satu orang alim guring di masjid itu lebih ditakuti oleh setan daripada satu orang abid ahli ibadah. Kenapa? Nah, karena keilmuan seseorang itu bisa memaksimalkan waktu dan ibadah. Nah, itu gawiannya sedikit, pahalanya banyak, kan enak namanya itu. Kalau ibarat orang berjualan tuh modalnya sedikit, ujungan banyak. Wal madmadah, kumur-kumur biasa aja. Wal istinsyak, memasukkan air ke hidung. Kumur-kumur sunnah, memasukkan air ke hidung sunnah, mengeluarkannya sunnah juga. Ngarannya istinsar. Istinsyak masukkan air ke hidung, istinsar mengeluarkan air dari hidung. Wa mashu jami'ir ra'si, nah menyapu seluruh kepala itu sunnah. Jadi menyapu kepalanya kayak ini aja, nah itu hukumnya gesan wajibnya aja. Tapi ketika seberataan, nah itu hukumnya jadi sunnah. Jadi yang rokon tegawe, sunnahnya digawe. Wa mashu jami'ul udhunain, dan menyapu seluruh telinga. Telinga juga hukumnya dari sunnah. Jadi mau kada terbasuh telinga, kada tersapu telinga, nih wudunya sah aja lah, sah. Karena ini hukumnya sunnah. Tapi paling rancak sunnah nang digawe pas wudu kayaknya telinga bang. Rancak, jarang orang tertinggal. Ya. Lalu wat tayamun sebelah kanan. Jadi wudu itu sebujurannya yang kanan ini kan ada tangan, ada batis. Sebelah kanan pada hulu itu hukumnya sunnah. Sunnah sebujurannya, kada wajib, kada rukun. Jadi misalnya bimbai bang, nah ini akas kayak apa boleh aja lah, boleh aja. Batis bimbai, ini duduk bang lah, kawalah, aja. Kenapa? Karena sebelah kanan hukumnya sunnah. Sebelah kanan berdahulu ada masalah. Sahaja. Wal mualat itu berturut-turut, imba muha langsung tangan. Bolehlah membasuh muha dengan membasuh tangan, boleh. Syaratnya apa? Syaratnya asal basuhan bekas muha tadi kada sampai kering. Tak karan sini basuh muha, soalnya menyabis, menyebelah ke sini, kau aja lah, kau aja. Bodoh di rumah, soalnya sampai tangan habis minyak, pelanggarannya bodoh, kau aja lah, kau aja. Karena itu masih dihitung mualat. Tapi bilanya membasuh muhanya malam ini, membasuh tangannya isok, nah kawasan masih ada batasnya. Apalagi waddal itu menggosok tangan. Nah, jadi misalnya kayak ini aja, nah, tapi basah seberataan sah aja lah, sah. Cuma tadi kurang pahala menggosok. Nah, tapi bilanya kada basah, ya kada sah. Ini basuh tangan basah aja. Nah, tapi kada digosok-gosok, nah itu kurang pahalanya. Karena ada sunnah namanya adal menggosok. Lalu yang berikutnya at-taslis ini meniga kali. Jadi yang rukun itu sekali, kedua sunnah, ketiga sunnah. Tapi apabila membasuhnya itu belum tuntung,
dan inya membasuh 3 kali. Nah itu bisa dihitung sekali saja. Misalnya bergerak, misalnya membasuh muha. Nah membasuh muhanya nah sekali, 2 kali, 3 kali. Nah walaupun secara gerakan 3 kali, gerakan 3 kali kan tengah, kanan, kiri. Walaupun secara gerakan 3 kali, tapi pas yang basuhan ketiga hanya liput basah semuaan, maka itu masih dihitung sekali. Membasuh tangan sama lah, sama. Basuh tangannya sampai 3 kali, 1, 2, 3. Basuhan ketiga hanya basah seinian, maka itu masih dihitung sekali, belum dapat pahala sunnah. Nah, tapi sah aja lah, sah aja, aja disambung. Tapi ya tadi kehilangan pahala sunnah. Itu maksudnya 3 kali. Amun berlebihan bang, makruh pulang. Supaya basuh bener, basuh 9 kali. Nah ini makruh pulang. Kebanyakan jangan, kurang jangan. Nah itu kebujurannya lah. Amun bodoh bang, jangan pakai selang pemadam. Nah ini lebihan. Wa ayyaqula ba'dahu. Nah lalu membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ. Amun lebih daripada itu, nah itu berarti tambahan doa. Jadi doa itu bebas saja sebujurannya, kan ada batasan. Nah doa apabila bebas saja kan ada masalah. Karena doa itu ibadah. Kan kayak ini, mengaji ibadah, membaca sembahyang ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah, berdoa juga ibadah. Kenapa jadi setiap momen kita harus berdoa? Bangun guring, baca doa, alhamdulillah ahyana ba'da. Karena anak masuk WC, berdoa pulang, keluar WC, keluar pulang. Alhamdulillah azhaba 'anil adza wa afani. Mbah tu pulang anak bodoh, baca bismillah, tuntong bodoh, baca doa. Kayaknya anak makan berdoa, sudah makan berdoa. Anak tulak begawe, baca doa bismillahirrahmanirrahim. Anak benceramen, kalau makamah hasan takhalqi hasin khuluqi, anak pakai baju, alhamdulillah kasani, berdoa terus. Kenapa? Karena berdoa itu selain isinya permintaan kepada Allah, doa itu adalah ibadah. Jadi ini tengah malam bangun, hendak sembahyang baru sakit, asak ada karuan ke WC itu nah. Tapi anak sembahyang kayak rawat, Allahu Akbar, parut dan WC pulang. Kayak apa itu zaman siasatinya? Berarti berdoanya dalam hati kabarnya. Supaya apa? Supaya waktu sepertiga malam yang harusnya kita isi sembahyang, kada otak gawi-gawi juga, tetap ada gantiannya. Apa gantiannya? Ya berdoa tadi. Senang awal juga. Bilanya bangun dan tengah malam jangan sakit parut. Amun pas nonton bola sehat walafiat, udah parutnya ini kalau kompromi itu nah. Kayak apa tuh? Nah, jangan sampai ketinggal. Jadi tengah malam itu idealnya semua malam. Selain itu adalah berdoa dan istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi misalnya ada orang mulai besukan sampai jam 10 berdoa aja nya. Ada apa-apa berdoa aja. Macam-macamnya doanya macam-macam. Doa-doanya. Pokoknya doanya yang bagus berataan. Orang sekomplekan doakannya macam-macam doanya. Kayak apa itu? Berarti misalnya berdoanya 2 jam itu dihitung ibadah. Nah, itulah kenapa jadi harus ada doa terus ibadah. Apalagi bilanya melihat kisah-kisah dalam Al-Quran itu berdoa terus. Nabi Sulaiman waktu mendengar Samud bepander, kan ujar Samud, lakasi masukkan ke dalam lubang. Kayaknya Nabi Sulaiman lewat
qalat namlatun ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum, wahai para semut lakasi masuk ke sarang, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Karena Nabi Sulaiman lewat dan buhan Nabi Sulaiman ini kada merasa, karena terjejak mendengar itu. Nabi Sulaiman mendengar. Jadi banyak riwayatnya lah madahkan tafsirannya tuh. Ada yang memadahkan samut itu pandir, suaranya terbawa angin, Nabi Sulaiman mendengar. Ada yang Nabi Sulaiman langsung. Intinya Nabi Sulaiman paham bahasa samut. Langsung Nabi Sulaiman bilang, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati wa an'amta 'alayya wa 'ala ibadik. An'amta 'alayya wa 'ala ibadik. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'malaka salihan tardahu wa adkhilni fi ibadikas salihin. Nabi Sulaiman masih berdoa minta masukkan dalam hamba-hamba yang soleh. Selevel Nabi Sulaiman, doanya masih minta menjadi hamba yang soleh. Bilanya kayak kita kada berdoa-doa, nah jauh benar. Tapi jangan ulun nih sembahyang ada, apa ngarannya nih, puasa makan es nyur aja siang, kayak apa aja tetap disuruh berdoa. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Jadi rahmat Allah itu kada ada batasnya. Sebanyak apa doa dosa manusia, sebanyak itulah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kada ada batasnya. Jadi kada ada yang pintu taubat tertutup, kada ada, pasti terbuka. Nah, yang bisa menutup itu manusia. Orang nih lah nyar hendak taubat, hanyar turun sembahyang. Maling ini jarak langgar. Nah, Allah Ta'ala itu terbuka. Itu habis dah sunah-sunah berwudu. Sebenarnya banyak lagi, cuma yang disebutkan Syekh Nawal Bantani yang ini. Nah, kan sebelum sembahyang wajib berwudu. Ini syarat sah sembahyang. Berwudu ini syarat sah sembahyang. Bilanya berwudunya ada beres, sembahyangnya ada sah. Bilanya berwudunya bermasalah, sembahyangnya bermasalah. Tetapi semalam ada memadakan, ada kondisi yang berwudu nih ada kawat, tapi tetap harus sembahyang. Yang ngarannya sembahyang dihormatil waktu. Kenapa jadi wudu ini wajib? Karena wudu ini jalan menuju sembahyang. Nah, yang inti benar itu adalah sembahyangnya. Nah, makanya bilanya sembahyangnya terpaksa kada kawa wudu, nah itu kayak dahedah. Cuma kan kalau di dalam mazhab Syafi'i kayaknya bilanya sampai di tempat diulang. Ada pertanyaan lain, amunnya wah ini kayaknya wadah kita kada tapi anu benar juga, Bang. Jadi kisah-kisah ulama yang di mana kan? Di penjara kawala sembahyang. Amunnya kada kawa sembahyang, maksudnya wudu kada kawa, bersuci kada kawa, sembahyang seadanya. Nah itu. Tapi kan di penjara kita sehibak-hibaknya ya masjidnya ada aja di Teluk Dalam. Teluk Dalam itu kan kami itu ada jadwal bergantian 3 bulan sekali ngisi di masjidnya. Mana masjidnya? Masjidnya kayak masjid orang jual itu. Ibarat kita tutup mata nih buat dalam karung, langsung anak di masjidnya, kada berasa kayak di lapas. Kayak masjid kayak biasa. Ada yang sembahyang sunat, ada yang berzikir aja, ada yang mengaji kan. Bermaulutan penerbangnya ada, yang menyairnya ada, kayak biasa aja. Sembahyangnya nyaman aja. Terjamin aja apa sembahyangnya. Berarti bilanya terpaksa kondisi yang lain macam-macam itu ya apa? Yang penting sembahyang itu intinya lah. Garing Bang kada kawa wudu kada apa. Yang penting sembahyang dulu. Kayaknya cara wudunya nah jadi pikiran